Baik, saya lanjutkan lagi, kita ke bab 5, yaitu analisis alihan permanen cara MACD and SID ya, MACD and SID. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya, tadi di di bagian alir tadi, setelah kita mendapat parameter mengenai studi kegempaan, kemudian parameter geoteknik ya, kemudian geometri lereng, kita menganalisa stabilitas statik ya. Kalau stabilitas statik tadi dengan beberapa kondisi ya kan, kondisi mulai dari after construction, aliran langgeng, surut cepat, pembuntuan ya, kondisi darurat, itu semua oke, memenuhi faktor keamanan minimum, selesai ya. Itu kalau kita bendungannya ada di zona yang tidak ada gempa. Kalau di zona yang ada gempa, setelah itu kita lari ke stabilitas pseudostatik termodifikasi tadi ya. Juga ada faktor keamanan minimum ya. Kalau faktor keamanan minimumnya itu kita penuhi, maka selesai ya. Tapi kalau faktor keamanan tidak terpenuhi, kita lari ke MACD and SID, yaitu mencari berapa alihan atau deformasi yang terjadi. Kalau deformasi yang terjadi yang kita hitung itu kurang dari setengah tinggi jagaan, maka aman, selesai ya. Proses stabilitas selesai. Tapi kalau ternyata dia lebih besar dari setengah tinggi jagaan, maka kita dapat pertama merubah dimensi bendungan ya, apakah itu dengan menambahkan adanya counterweight gitu untuk memperbesar stabilitas, atau kita melanjutkan dengan analisa dinamis ya. Nah, sekarang itu tadi keseluruhan dari bagian alir. Nah, sekarang saya mau menyampaikan mengenai analisis permanen cara MACD and SID ya. Nah, di sini kita akan mencari berapakah alihan deformasi yang terjadi, yaitu dengan pertama adalah mengetahui parameter Umax ya. Di slide ini ada Umax. Umax itu apa? Umax adalah parameter yang dihitung secara iteratif dan menggunakan cara Sid and Martin. Ini Sid and Martin ya, menggunakan grafik seperti yang ada pada slide. Di mana di kiri itu ada grafik hubungan antara Kmax dan Umax dengan Y per H. Y per H itu yang tadi saya sampaikan ya, waktu menganalisa pseudostatik termodifikasi. Y per H dari atas mulai dari seperempat tinggi, setengah tinggi, 3/4 tinggi, dan sampai bawah. Ya, itu Y per H. Nah, dari grafik ini kita bisa mengetahui berapa besarnya nilai Umax-nya ya. Kemudian penentuan percepatan gempa maksimum di puncak ya. Nah, besarnya percepatan gempa maksimum di puncak dalam setiap kedalaman Y itu Y fungsi waktu itu menurut Sid and Martin dinyatakan seperti ini ya. Seperti pada namanya slide saya sampaikan, dimulai itu hitungannya juga dari atas ya, dari atas yaitu dari Y-nya ya, Y-nya berapa, kemudian sampai ke bawah ya. Nah, bagaimanakah step-stepnya? Di sini saya berikan stepnya cara menghitung alihan tetap atau deformasi menurut MACD and SID ya. Pertama, lakukan studi risiko gempa ya, untuk memperoleh percepatan gempa desain di permukaan tanah ya, pada periode ulang sesuai dengan kriteria. Tadi kriterianya tergantung bendungan kita tadi ya, kriterianya di mana, kemudian OBE atau MDE-nya apakah 100 tahun, 500 tahun, 1000, 5.000, 10.000 ya. Nah, itu kita sesuaikan ya. Kemudian juga spektrum percepatan gempa penormalannya ya. Kemudian tahap kedua adalah melakukan perhitungan berdasarkan analisa stabilitas Y per H tadi ya. Setelah kita tahu percepatan gempa desainnya berapa, kita lakukan perhitungan stabilitas dengan Y per H mulai dari 0,25, 0,5, 75 dan H ya. Kemudian tentukan parameter dinamik ya, atau VS max dan G max ya, hubungan antara G per G max dan redaman. Nih kalau Anda misalkan ke dinamik ya, tapi cukup sampai yang kita lakukan sampai Y per H sama dengan 1 saja ya. Nah, setelah itu kalau dia lebih kecil dari 1, kemudian alihannya tidak lebih besar dari setengah tinggi jagaan, selesai ya. Nah,
grafik-grafik ya untuk pengaruh amplifikasi goncangan gempa pada bendungan urukan atau tanggul ya. Di sini kita bisa lihat ya, ada grafiknya di sini, yaitu memberikan batas atas dan batas bawah ya pada alihan permanen sebagai fungsi magnitudo dari gempa ya. Ini bisa dilihat juga kalau magnitusi NSID itu secara grafis ya akhirnya, tapi untuk ke grafis ya kalian harus ngitung dulu gitu ya. Nah, metodologi unifikasi untuk analisa stabilitas dan alihan atau deformasi akibat gempa ya, di sini kita bisa melakukan beberapa tahapan atau step ya. Pertama adalah analisis gabungan stabilitas dan alihan atau deformasi pengaruh gempa. Itu dilakukan dengan menggunakan model dasar lereng. Jadi potongan yang kita pakai menghitung untuk statik, pseudostatik itu harus potongan atau penampang yang sama ya, seperti digunakan dalam statik, kemudian pseudostatik ya. Juga kalau nanti sampai ke dinamik ya harus yang itu juga potongan, jangan pindah-pindah gitu ya, karena kita jadi susah membandingkannya. Perkirakan kembali potongan melintang dalam analisa stabilitas statik dan tentukan parameter kuat geser residual dinamik yang memadai ya. Jadi kalau kita misalkan ada melakukan atau menggunakan material residual ya, yang tadi saya sampaikan, untuk mengetahui parameternya itu melalui reversal shear box ya. Jadi kita harus menentukan dengan benar parameter yang kita butuhkan. Kemudian pilih koefisien gempa dan faktor keamanan minimum sama dengan 1. Juga lakukan setelah itu analisis stabilitas pseudostatik. Jika Fs-nya lebih besar dari 1 ya, yang statik, kita lanjutkan dengan yang pseudostatik ya. Dan kalau yang pseudostatik lebih kecil dari 1, maka kita lakukan perhitungan deformasi ya. Itu secara singkat mengenai stabilitas pseudostatik ya. Jadi step-stepnya diikuti. Jadi sekali lagi kalau saya ulang kembali bagian alirnya, pertama studi kegempaan kita harus peroleh, kedua parameter geoteknik. Terus kita desain kan, setelah kita desain kita hitung analisa stabilitas statiknya dulu dalam 4 kondisi ya, after construction, kemudian kondisi langgeng, surut cepat, dan pembuntuan atau darurat. Nah setelah itu oke, memenuhi semua faktor keamanan minimum, kita ke koefisien gempa ya, kalau bendungan kita berada di daerah yang zona gempanya cukup besar ya. Kita hitung sudah statik termodifikasi nih ya. Y/H 0,25, 0,5, 0,75 sampai 1, hitung FK-nya. Kalau semua itu FK-nya memenuhi lebih dari 1,2, it's okay, selesai. Tapi kalau ada ya dalam setiap tahapan 0,25 Y/H 50, 0,75, 1 itu ada yang FK-nya kurang dari 1, maka lanjutkan dengan hitungan alihan ya, alihan tetap atau deformasi menurut magnitusi NSID ya, itu. Nah sekarang kita lanjut ke stabilitas rim waduk ya. Jadi rim waduk itu adalah kondisi di screen waduk itu ya, di rim waduk itu sering mengalami kelongsoran ya. Nah, namun demikian di dalam bab 6 ini juga ada beberapa cara penanggulangan ya. Jadi kita tidak hanya bicara stabilitas, tapi juga membicarakan penyebabnya dan penanggulangannya. Ada beberapa penanggulangan yang dapat juga dilakukan pada tubuh bendungan ya. Nanti kita bisa pilih ya. Tetapi yang banyak ya, ini khususnya kita membicarakan mengenai stabilitas rim waduk. Nah, sebelum kita membicarakan stabilitasnya, tentu kita kalau membicarakan stabilitas tentu kita tidak lepas kaitannya dengan bidang longsor ya. Bidang longsor itu apa? Bidang longsor itu merupakan bidang yang memisahkan antara bagian yang labil dengan yang stabil ya. Nah, bidang longsor kritis ya ditentukan yaitu berada pada material yang relatif lemah. Jadi bidang gelincir atau bidang longsor, yaitu bidang yang memisahkan antara bagian yang labil dan stabil, itu dia biasanya melalui suatu lapisan atau suatu kondisi yang lemah ya, dan pada zona dengan tekanan air pori yang tinggi, biasanya seperti itu ya. Kenapa? Karena tekanan air pori yang tinggi itu akan membuat kuat geser menjadi turun. Nah, bentuk bidang longsor seperti apa? Tentu kita kenal bidang longsor berbentuk lingkaran ya. Itu
itu biasanya pada analisa stabilitas lereng urukan homogen, ya, atau sonal dengan fondasi dari material berbutir halus, ya. Yang kedua bukan lingkaran, ya, bukan lingkaran, tapi dia masih eksponensial. Jadi dia seperti lengkung tapi tidak memenuhi persamaan lingkaran, ya, yaitu analisa stabilitas lereng bendungan sonal dengan fondasi yang mengandung satu atau beberapa perlapisan lemah, ya, horizontal dan mendekati horizontal, ya. Kemudian yang lainnya adalah kombinasi antara keduanya. Jadi jadi ada tadi yang apa namanya rotasi, ya, ada rotasi, ada translasi, kemudian kombinasi dari dua-duanya, ya. Jadi pada bendungan urugan yang homogen biasanya rotasi, ya, bidang gelincirnya rotasi, ya. Seperti di sini tunjukkan pada slide ini, ya, ada rotational slide. Ya, jadi bidang gelincir berbentuk busur lingkaran, ya. Kemudian ada yang berbentuk translasi, ya. Biasanya itu terjadi pada lokasi adanya perbedaan antara lapisan yang apa namanya kuat sekali dengan yang cukup lemah. Jadi dia melalui bagian di atas bagian yang kuat itu dia menggelincir, ya. Jadi menggelincir itu translasi, jadi tidak berbentuk begini tapi dia translasi, ya. Seperti terlihat pada slide, ya. Bidang gelincir hampir lurus, ya. Jadi di atas ada bagian yang lunak dan di bawah ada bagian yang keras, ya. Khususnya bagi apa namanya biasanya di atas ini lempung, ya. Kemudian batu lempung misalnya, kemudian ada air. Nah, itu bisa menjadi pemicu menjadi bidang gelincir di situ, ya. Translasi misalnya gitu, ya, translasi. Nah, kemudian jadi ada rotasi, translasi, yang ketiga itu kawinan, gabungan antara rotasi dan translasi. Sedangkan untuk rotasi, ya, itu ada lingkaran, ada yang dangkal hanya permukaan, tapi ada juga yang lingkaran dalam atau deep failure, bidang gelincir yang dalam, ya. Nah, tentu sebelum kita membicarakan mengenai penanggulangan ataupun stabilitas, kita harus tahu penyebabnya. Kenapa sih terjadi ketidakstabilan lereng, ya? Jadi lereng dikatakan stabil itu apabila faktor keamanannya lebih besar dari satu, ya. Nah, faktor keamanan itu didefinisikan sebagai perbandingan antara, ya, kekuatan geser dengan tegangan geser yang terjadi. Jadi perbandingan antara kekuatan dari si tanah dalam menahan beban dibandingkan dengan tegangan yang terjadi akibat beban. Jadi ibaratnya kalau manusia itu perbandingan antara kekuatan tubuh, ya, imunitas kita dibandingkan penyakit yang datang, ya. Nah, kalau penyakit yang datang itu lebih kuat, maka kita sakit, kita failure, ya, lereng longsor, sama seperti itu. Nah, kemungkinannya yang menyebabkan kita sakit atau tanah longsor itu dua. Apakah kekuatan geser dia yang turun, ya, jadi kita lagi nggak sehat nih. Kalau kita lagi nggak sehat kan cuman flu biasa aja udah sakit, atau kena angin sebentar aja udah sakit, ya. Jadi apakah karena kekuatan geser si tanah itu turun, ya, ataukah karena memang kekuatan geser tanah tidak turun tapi tegangannya lah yang besar, ya. Jadi dua, ya. Apakah kekuatan geser yang turun, ya, atau tegangan geser yang meningkat, ya. Jadi kita bisa katakan faktor dalam yang menurun. Faktor dalam menurun itu artinya apa? Artinya kekuatan geser yang menurun. Kemudian yang kedua, faktor luar lah yang meningkat, ya, sehingga faktor keamanan pun akan turun, ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat kapan dikatakan faktor dalam menurun, ya. Contohnya misalnya akibat proses pelapukan, ya. Jadi kekuatan gesernya kan turun. Kemudian untuk faktor luar yang meningkat, misalnya apa? Misalnya ada timbunan yang lebih besar, ya, beban yang lebih besar yang harus dia pikul dan seterusnya seperti itu, ya. Bapak Ibu bisa lihat pada grafik bagan alir yang saya berikan ini, ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan longsoran itu apa sih, ya? Nah, sebetulnya longsoran itu adalah bagian dari gerakan tanah. Karena gerakan tanah yang kita kenal itu ada 6, ya. Pertama adalah gerakan runtuhan, kemudian jungkiran, baru longsoran, kemudian gerakan lateral, kemudian aliran dan majemuk. Kita bisa lihat satu persatu di sini, Bapak Ibu, ya. Ini adalah ilustrasi pergerakan tanah, ya, di mana bagian atas kita sebut mahkota, kemudian di bagian
bawah ya, ini biasanya ada sembulan bagian bawah ya, ada sembulan retakan seperti yang Bapak Ibu lihat di di slide ini ya. Nah, contoh dari gerakan tanah jenis runtuhan itu seperti ini ya, seperti ini. Jadi dia merupakan gerakan tanah yang disebabkan keruntuhan tarik ya, diikuti dengan gerakan seperti salto gitu ya, batuan misalnya, yang runtuh itu batuan. Kemudian gerakan tanah jenis jungkiran. Nah, gerakan tanah jenis jungkiran ini memutar ke depan ya, memutar ke depan satu atau lebih blok tanah terhadap titik pusat. Jadi seperti menjungkir gitu ya. Jadi begini, tapi ini titik pusat di sini, dia jatuh gitu ya, terhadap pusat putaran di bawah massa tanah karena gravitasi atau akibat dari gaya dorong di belakangnya ya. Kemudian ada yang namanya nendatan ya, nendatan batu, nendatan tanah. Itu apa? Yaitu gerakan perpindahan sepanjang bidang di massa di mana massa berpindah dari tempat semula dan terpisah dari massa yang mantap, biasanya berbentuk cekung ya. Kemudian ada lagi gerakan tanah jenis lateral ya. Lateral itu adalah gerakan menyebar ya, ditimbulkan oleh retak geser atau retak tarik seperti yang terlihat pada slide ini. Kemudian ada lagi jenis jenis aliran ya. Tadi itu gerakan lateral, ini aliran. Jadi ini biasanya pada kuat geser yang sudah seperti bubur ya. Jadi sudah kecil sekali kuat gesernya ya. Seperti tadi yang saya katakan sama akibatnya seperti likuifaksi tadi ya, bahwa kuat geser sudah sangat kecil, tanah sudah seperti bubur. Nah, itu kalaupun terjadi di dalam gerakan tanah, dia termasuk gerakan tanah jenis aliran. Tapi ini bukan likuifaksi ya, ini gerakan tanah saja. Kemudian gerakan lateral majemuk ini gabungan dari 2 atau lebih tipe gerakan yang 6 buah tadi ya. Nah, sebagai ringkasan di sini dibuatkan tabel ya, ringkasan perbedaan antara pergerakan tanah dan jatuhan tanah ya. Karena ada yang disebut pergerakan tanah atau landslide dan jatuhan tanah atau land collapse ya. Land collapse itu bisa kita lihat dari kondisi kemiringan lereng ya, kemudian kecepatan pergerakan, kemudian pemicunya apakah muka air tanah ya ataukah curah hujan. Juga massa yang longsor, apakah berupa massa ya, atau tersebar luas gitu ya. Nah, itu juga kita bisa bedakan mana yang disebut pergerakan tanah atau landslide dan jatuhan tanah atau collapse ya. Nah, ini gambaran pola ya landslide dari foto udara atau drone ya. Jadi kalau kita dari atas kan, kalau kita mau ngelihat kondisi rim waduk itu sebaiknya dari atas ya. Jadi kita bisa lihat seluruhnya, bisa lebih lebar gitu ya, lebih luas. Ya, elemen identifikasi pada fotograf atau gambaran mengenai lahan ya yang rawan longsor, kita bisa lihat dari atas tuh, pertama adanya massa tanah yang tergerus oleh arus sungai ya. Dia tergerus oleh arus sungai, berarti ada bagian yang lemah di situ, mudah terbawa oleh arus sungai ya. Ini jangan-jangan ada bagian rawan longsor sebelah mana nih? Nah ya, Bapak Ibu perhatikan. Kemudian yang kedua, lereng yang curam ya, lereng curam yang mempunyai massa besar ya, yang terdiri dari batuan tanah yang urai atau lepas. Jadi massanya besar gitu, misalnya di talut lereng rim waduk ya, ada massa yang besar tapi mudah urai gitu, lepas ya. Kalau orang orang Jawa Barat bilang muruluk, tau nggak muruluk? Muruluk tuh seperti jatuh gitu, pasir gitu ya, gitu ya. Nah, kemudian terdapat gawir ya, gawir atau skarp bekas longsoran, atau ada retakan-retakan tarik. Biasanya kalau tanah mengandung lempung, kohesinya tinggi, itu kena panas tuh dia retak-retak ya. Nah, retak itu kalau tidak kita atasi, kemudian hujan, nah, air masuk ke dalam ya, air masuk ke dalam, peningkatan tekanan air puri, stabilitas turun ya. Kemudian keempat adalah adanya permukaan lemah pada masa longsoran di bawah gawir ya. Jadi permukaan lemah. Juga topografi yang tidak natural ya, seperti berbentuk sendok gitu ya, melalui teras-teras. Kemudian juga kalau Bapak Ibu lihat adanya zona rembesan ya, zona rembesan gitu. Wah, ini pasti bisa potensi longsor nih. Kenapa? Karena begitu rembesan berarti basah.
Kalau basah berarti ada air. Terus kalau ada air kenapa? Tekanan air pori ya. Karena air pori makin tinggi, kekuatan geser makin turun. Juga adanya perluasan daerah penurunan yang tidak terdrainase ya. Jadi ada penurunan gitu ya. Cukup luas. Juga apabila terdapat jarak antara satu saluran drainase yang terlalu dekat ya. Jadi jangan terlalu dekat dah. Sedang-sedang aja ya. Kemudian akumulasi debris di dalam saluran drainase atau lembah, juga adanya daerah yang botak. Botak itu artinya tidak ditumbuhi oleh vegetasi ya, sehingga biasanya nggak ada saluran drainasenya. Jadi kalau hujan airnya kemana-mana gitu kan. Kalau ada drainase, begitu ada hujan ya airnya sesuai mengikuti drainase yang ada. Dan terakhir itu adanya pohon ya, adanya pohon yang miring gitu ya, atau pagar tembok yang miring ya. Itu biasanya dia akibat adanya rayapan dari si tanah, jadi si pohonnya ikut miring. Nah, 11 indikasi ini coba Bapak Ibu perhatikan ya. Kalau punya kesempatan untuk melihat dari atas, kemudian menyelidiki apakah ada nggak salah satu dari 11 yang disebutkan tadi, maka itu menunjukkan potensi indikasi dia rawan longsor. Longsor sih belum, tapi itu rawan longsor ya. Nah, sebagai gambaran ya, ini gambaran topografi dan geologi. Untuk mengetahui karakteristik dari topografi dan geologi rim waduk ya, kita harus lihat daerah dari lokasi bendungan hingga mencapai daerah paling atas. Jadi dari lokasi bendungan sampai daerah paling atas atau paling hulu dari rim waduk ya. Kemudian daerah cekungan terendah dari daerah aliran, juga gambaran geologi rim waduk dan sekitar bendungan, di mana ada gunung ya, sungai, anak sungai, ada bukit ya. Nah, di sini sebagai ilustrasi saja disampaikan pada slide ini ya, mengenai batas geologi dan batas geografi ya. Geologi dan topografi ya. Jadi kita mesti lihat di mana ada gunung, sungai, anak sungai ya, karena untuk melihat potensi rawan longsornya ya. Sebagai contoh, ini profil geologi daerah rim waduk ya, kita bisa gambarkan ada sungai ya, kemudian ada perbukitan, kemudian ada gunung ya. Juga untuk skematik profil daerah pegunungan, ada sungai utama, ada alur, ada sawah, ada kebun, pedesaan seperti pada slide ini. Juga kondisi di mana sawahnya itu seperti ada leher botol gitu ya. Jadi sawah besar kan ada saluran kecilnya gitu ya, seperti yang dilihat pada slide ini. Ini gambaran untuk bisa buat skate gitu ya, buat skate kondisi rim waduk itu seperti apa. Nah, kalau kita sudah melihat potensi adanya lokasi rawan longsor, maka kita harus hati-hati. Kita harus melihat penyebabnya apa ya, dan kita juga harus mengantisipasi apabila terjadi longsoran ya. Kita tentu harus siap. Kita harus siap untuk menanggulangi ya, karena dalam menentukan penanggulangan longsoran itu kita harus punya beberapa pertimbangan. Misalnya nih ya, pemilihan penanggulangan apa sih dasarnya? Oh, bergantung pada tipe longsor ya kan. Apakah dia rotasi, translasi? Kalau rotasi itu dia deep failure atau cuman permukaan ya. Kemudian yang kedua, kemudahan pelaksanaan di lapangan ya. Kita punya beberapa alternatif, pilihlah alternatif yang paling mudah dilaksanakan dan sesuai dengan dana yang tersedia ya. Itu adalah pemilihan penanggulangan. Nah, untuk menentukan tipenya ya, penanggulangan yang apa ya? Nah, kita harus mengetahui prinsipnya dulu. Jadi prinsip dasar penanggulangan dan caranya ya. Jadi yang jelas, kalau kita mau menanggulangi longsoran, maka kita harus menambah gaya tahan, ya kan? Kenapa dia longsor? Karena gaya tahan dia tuh kurang. Jadi kita tambah ya, atau menambah gaya tahan atau menambah kekuatan dari si lereng tersebut untuk mampu menerima tegangan ataupun beban yang dia terima ya. Misalkan dengan cara apa? Mengubah geometri lereng ya. Jadi artinya mengubah geometri itu gini. Kalau dia tadinya terjal gitu ya, nah kita landaikan. Kita landaikan. Karena kalau terjal itu kan bebannya berat ya. Kalau kita landaikan maka bebannya menjadi berkurang. Jadi kita mengurangi daya dorong ya, menambah gaya tahan dan mengurangi gaya dorong.
Jadi gaya-gaya yang mendorongkan si lereng itu kita kurangi dengan cara salah satunya merubah geometri lereng menjadi lebih landai ya. Yang kedua yang menyebabkan pelongsoran itu adalah turunnya kekuatan geser. Nah, yang menyebabkan turun kekuatan geser itu adalah air ya. Karena tekanan air pori tinggi kalau airnya tinggi. Jadi kita usahakan supaya air tidak banyak masuk ke dalam tanah, yaitu dengan cara mengendalikan air permukaan. Ya, juga itu kalau airnya di permukaan ya, karena air itu kan tidak hanya di permukaan ya, juga banyak yang masuk ke dalam, ya kan, masuk ke dalam gitu ya. Nah itu kita juga bisa kendalikan, misalkan muka air tanah yang tinggi, kita bisa kendalikan dengan drainase bawah permukaan ya, atau juga dengan apa, dengan penambatan ya. Penambatan itu artinya dia ditahan oleh suatu konstruksi sehingga dia ditambatkan ya. Nah kemudian sifat si tindakan penanggulangan ini kita harus lihat apakah harus segera dilakukan ya, sehingga dia harus seketika, apakah masih bisa termasuk jangka pendek ya, jangka pendek itu kan nggak darurat gitu kan, pendek ya, ataupun dia jangka panjang ya, kita harus sesuaikan dengan kondisinya ya. Nah ini beberapa contoh dari penanggulangan ya, penanggulangan longsoran dengan cara mengubah geometri lereng ya. Misalkan memotong kepala longsoran tadi sudah saya sebutkan ya, kemudian pelandaian lereng ya, atau penimbunan pada kaki. Nah penimbunan pada kaki di kaki kan itu gitu ya. Nah di kaki sini, di kaki dari si lereng kita beri tambahan counterweight ya, jadi itu artinya menambah gaya tahan. Kalau tadi geometri itu memotong alias mengurangi daya dorong ya. Kemudian mengendalikan air permukaan ya, itu bisa mengendalikan air rembesan atau drainase. Kalau yang di atas drainase permukaan, kita bisa pakai saluran gendong seperti itu ya. Kemudian kalau si lerengnya itu bergelombang ya, atau orang Jawa Barat bilang renjul gitu ya, jadi bergelombang gitu, maka yang bergelombang itu sebaiknya dipapas ya, dipapas kemudian tanahnya dimasukkan ke yang yang cekung, sehingga airnya si lereng itu menjadi lurus. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Supaya kita mencegah jangan sampai ada air tergenang di situ. Kalau ada lekukan pasti ada hujan atau air di situ. Ya, air di situ terus merembes ke bawah, maka tegangan air pori meningkat ya, kekuatan geser menurun ya. Penanggulangan longsoran lain-lain juga adalah dengan cara penambatan, tadi saya sudah singgung ya. Pada slide ini kita lihat menggunakan sumuran ya. Jadi kita berikan suatu fondasi, bukan fondasi, tiang ya. Tiang aja, tiang sumuran. Dia bukan bersifat sebagai fondasi di situ, tapi dia sebagai penahan longsoran ya. Kalau fondasi kan dia bersifat menahan beban vertikal ya. Kalau ini dia lebih cenderung ke menahan gaya horizontal. Ya, tentu bukan hanya horizontal sih, ada vertikalnya sedikit karena dia miring kan. Kalau miring itu kan berarti disurutan antara ya vertikal dan horizontal. Jadi ketika bidang longsor itu akan bergerak ya, ditahan oleh si tiang sumuran ya, oleh sumuran ya. Juga bisa juga dengan penambatan dengan tiang ya. Tiangnya bisa dari beton, bisa dari baja ya, tergantung dari kebutuhan. Tiangnya juga bisa sumuran, bisa tiang pancang dan sebagainya ya. Nah, apabila dia fungsinya itu menahan gaya vertikal dan horizontal yang cukup besar ya. Misalkan di atasnya itu ada beban, di atas lereng ada beban, maka si tiangnya itu dia sifatnya miring ya. Jadi seperti batter pile seperti itu ya. Kemudian yang menjadi prinsip benar ya, yang harus kita pegang prinsipnya adalah bahwa intinya di dalam menanggulangi longsoran kita mengurangi gaya dorong dan menambah gaya tahan. Nah, seperti contoh pada slide ini di sebelah kiri ya, kita meletakkan cerucuk. Cerucuk itu letaknya harus di lokasi tahan. Nah, lokasi gaya tahan atau momen tahan itu di mana? Yaitu kalau pusat lingkaran bidang gelincir ya, itu titik O, kita tarik vertikal. Nah, maka di sebelah kiri itu adalah bagian yang melongsorkan, sebelah kanan bagian yang menahan ya. Jadi jangan naruh cerucuknya tuh cenderung ke kiri gitu ya, melebihi si garis vertikal. Jadi fungsinya dia bukan menahan, malah ikut ikut melongsorkan seperti pada penempatan berem atau bronjong misalnya ya. Bronjongnya itu misalkan terlalu tinggi ya, misalkan terlalu tinggi itu sampai dekat ke puncak
ya, atau dia melewati garis vertikal, maka bronjong yang melewati garis vertikal ditaruh di kiri, dia bukan menahan, malah ikut melongsorkan, ya. Jadi prinsipnya seperti itu, cara sederhananya seperti yang saya berikan pada slide ini. Jadi di pusat lingkaran kita tarik garis vertikal, maka sebelah kiri melongsorkan, sebelah kanan menahan. Maka taruhlah konstruksi di sebelah kanan, di bagian yang melongsorkan, ya. Jika gambar lerengnya seperti pada slide ini. Nah, kemudian metode apa saja yang bisa kita gunakan ya untuk menghitung stabilitas, ya. Di sini stabilitas lereng itu bisa kita hitung sebelum melakukan penanggulangan. Kita kan harus ngitung stabilitasnya dulu, ya, yaitu faktor keamanannya berapa gitu kan. Nah, metodenya itu bisa metode keseimbangan batas atau limit equilibrium method. Kemudian bisa metode analisa batas atau limit analysis method, dan metode elemen hingga atau finite element method. Yang kita pakai itu 1 dan 3, ya, keseimbangan batas dan metode elemen hingga atau finite element method. Bisa menggunakan beberapa program, ya, dengan bantuan program baik itu Plaxis atau GeoStudio, ya. Ada Shipway, Sigmaway dan selanjutnya, ya. Nah, untuk yang keseimbangan batas, yang tadi itu kan yang finite element, ya, jadi elemen hingga. Nah, untuk yang metode stabilitas keseimbangan batas, kita bisa pakai Bishop, ya, kemudian Janbu, Moore-Hansen and Price, Spencer. Nah, itu tergantung dari bentuk bidang gelincirnya. Karena setiap metode punya kelebihan masing-masing baik terhadap metode keseimbangannya sendiri, ya, apakah terhadap sigma vertikal atau horizontal sama dengan 0 atau sigma momen 0, masing-masing mengacu pada acuan yang berbeda. Tetapi kalau kita menghitung secara benar, percaya deh, mirip-mirip, ya, nggak terlalu jauh, paling 2,5 sama 2,3 gitu, ya, kalau metodenya berubah 1,6 sama 1,55 misalnya seperti itu. Nah, ketika melakukan penanggulangan, ya, kita harus melihat juga aspek keamanan, ya. Aspek keamanan itu diantaranya ketidakstabilan akibat penurunan, ya, dari kekuatan geser, ya, baik itu material organ maupun material fondasi yang disebabkan oleh peningkatan tekanan air pori sehingga bisa mengakibatkan terjadinya proses likuifaksi, ya. Nah, likuifaksi ini khususnya terjadi apabila ada gempa, ya. Kalau dia tekanan air porinya tinggi, kemudian derajat kepadatannya rendah, maka gempa yang tidak terlampau besar pun bisa menyebabkan likuifaksi, ya. Kemudian yang kedua adalah ketidakstabilan akibat deformasi yang berlebihan berupa longsoran lereng, ya, secara rotasi dan planar, kemudian retakan pada bendungan, juga deformasi yang disebabkan oleh peningkatan tegangan geser akibat beban gempa, ya. Jadi kalau sudah terjadi gempa, mohon diperiksa kondisi bendungan, ya, khususnya apakah terjadi penurunan, retakan ataupun bocoran, ya. Nah, ketidakstabilan akibat gelombang tinggi akibat adanya gempa, ya, kan si waduk terguncang tuh, gelombangnya kan bisa tinggi tuh, ya. Itu dapat menyebabkan terjadinya pelimpahan melewati tubuh bendungan, jadi overtopping, ya, jangan sampai itu terjadi. Maka itu harus menjadi kajian salah satu faktor dari aspek keamanan, ya. Nah, terakhir kita bicarakan mengenai deformasi, ya, deformasi pada bendungan, ya. Nah, ada pertanyaan dari saya nih, Bapak Ibu, apakah bendungan itu tidak boleh mengalami deformasi, atau apakah bendungan itu tidak boleh ada rembesan, ya? Boleh, semua boleh asal masih dalam batasnya, ya kan? Ya, semua boleh masih dalam batasnya, ya. Nah, kita terutama ini adalah deformasi, ya, yang terjadi pada bendungan dan yang harus kita kontrol, ya, yaitu deformasi vertikal dan deformasi horizontal, ya. Nah, deformasi itu apa? Nah, deformasi definisinya adalah suatu timbunan, ya. Jadi gini, deformasi itu adalah terjadinya perubahan volume atau pergerakan lateral, ya, atau perpindahan geser dari suatu bendungan, baik yang terjadi di dalam material maupun timbunan, ya, material ataupun fondasi, maksudnya material timbunan atau fondasi, ya. Nah, perubahan volume itu diakibatkan oleh peningkatan tegangan normal
pada suatu elemen tanah yang menyebabkan terjadinya pengurangan dalam volume pori, ya. Jadi kalau kita ingat skema massa tanah kan atasnya ada udara, kemudian air, kemudian butir, ya. Dikasih beban dari atas, ya, tegangan normal. Yang tadinya 1 kilo jadi 3 kilo, peningkatan tegangan normal. Nah, dia maka mendapat tegangan atau tambahan tekanan dari atas, ya, dia nggak diem. Bagaimana? Akan keluar apa pertama? Udara, ya. Habis udara keluar, kalau bebannya masih ada, keluar apa? Keluar air, ya. Nah, ketika udara keluar, maka volume pori berkurang. Ketika air keluar, volume pori berkurang. Jadi terjadi perubahan volumetrik, ya. Terjadinya perubahan volumetrik menyebabkan penurunan pada tanah, baik itu di di bendungan maupun di tanggul, ya. Kemudian pergerakan lateral juga diakibatkan, jadi ada perubahan volumetrik, ya, si deformasi itu, atau juga akibat adanya pergerakan lateral, ya. Pergerakan lateral diakibatkan oleh adanya distorsi atau keruntuhan geser yang terlokalisir, ya, sesuai dengan kondisi-kondisi tegangan yang dipengaruhi oleh pelaksanaan penimbunan dan operasi waduk, ya. Jadi tidak mungkin tidak terjadi penurunan, tetap terjadi, tapi harus dikontrol, ya. Nah, kecepatan terjadinya deformasi, ya, jadi penurunan itu cepat atau tidak. Kalau dia penurunan vertikal, kita kenal dengan penurunan, ya. Kalau yang lateral kita katakan dia deformasi horizontal, ya. Nah, kecepatan terjadinya deformasi baik vertikal maupun horizontal itu tergantung dari disipasi tekanan air pori, ya. Jadi kalau tekanan air porinya itu disipasinya, keluarnya air dari si pori itu pelan, maka penurunan pun akan lama, pelan juga, ya. Jadi ibaratnya kalau suatu permukaan tanah mendapat beban di atasnya, ya, maka si tanah akan pertama mengeluarkan udara. Kalau udara sudah keluar semua, bebannya masih ada, dia mengeluarkan air, ya. Maka bebannya masih ada, habis sudah, udara dan air habis, berarti penurunan selesai, ya. Jadi seiring dengan keluarnya udara dan air, maka saat itu pun terjadi penurunan, ya. Jadi dengan kata lain, kecepatan terjadinya deformasi bergantung pada laju disipasi tekanan air pori, ya. Apakah hanya itu? Tidak, ya, karena juga tergantung dari sifat dan properti material, ya. Jadi materialnya apa, ya? Kalau materialnya lempung yang sangat kedap, lama banget disipasinya, ya. Akhirnya keluarnya lama banget, jadi akhirnya deformasi yang terjadi juga akan panjang, ya. Nah, yang ketiga adalah pembebanan. Tadi saya sudah katakan, ya, kalau bebannya makin besar, maka respon dari udara dan air yang ada dalam tanah juga berbeda, ya. Jadi kondisi pembebanan air waduk itu menentukan juga tingkat laju deformasi, ya. Kapan itu terjadi? Yaitu satu, saat pengisian pertama, kemudian siklus operasi, ya, dan penurunan air waduk saat turun cepat atau penurunan secara cepat, ya. Nah, penurunan itu terjadi kalau ada perubahan tegangan, ya kan? Ya, kalau nggak ada perubahan tegangan, misalkan segitu-segitu aja, ya nggak turun-turun, ya, nggak ada yang keluar, ya stabil aja gitu, ya. Jadi distribusi level tegangan itu juga menentukan distribusi besarnya penurunan, ya. Metode untuk memprediksi tingkat transfer tegangan antara berbagai zona timbunan dan fondasi masih diperdebatkan, ya. Jadi gini, diperdebatkan tuh. Ada yang mengatakan bahwa distribusi tegangannya misalkan, ya, misalkan penyebarannya itu seperti parabola, ada yang mengatakan eksponensial, ya, dan disebarkannya itu bagaimana dari atas ke bawah, ya, apakah distribusinya dan kecepatannya itu sama, ya. Nah, itu masih diperdebatkan, namun bukan berarti salah, ya, karena selama ini kita masih menggunakannya, ya. Misalnya mungkin Bapak Ibu ingat distribusi tegangan menurut Businek, ya, dan Newmark gitu, ada kan distribusi tegangan akibat beban terpusat, akibat beban merata bentuknya lingkaran, segitiga, trapesium dan lain-lain, ya. Jadi distribusi tegangan pada tanah menentukan distribusi atau terjadinya penurunan dan laju penurunan, ya. Nah, pergerakan ini tadi sudah saya sebutkan, ada yang vertikal disebut penurunan dan yang horizontal, ya. Nah, besarnya pergerakan horizontal, ya, itu biasanya itu ke arah lembah terdalam, ya. Kita lihat di sini, pada slide ini, ya. Ini pola deformasi bendungan, ya. Pada saat impounding, ya, pengenangan,
puncak bendungan itu bergerak ke arah hulu. Ya, jadi puncak bendungan bergerak ke arah hulu saat pengisian pertama. Ya, begitu diisi, si bendungan itu bergeraknya ke arah hulu, ya, ke sana. Kemudian dia ke arah hilir, ya, saat air mulai penetrasi. Jadi air mulai meresap, penetrasi ke dalam bendungan, maka dia akan mulai bergerak ke arah hilir, ya. Kalau dipikir tuh lucu, Bapak Ibu, itu seperti manusia, ya. Jadi ketika mulai pengenangan, anggap si air pengenangan itu tamu. Kita kalau di rumah ada tamu, kita ke depan kan. Nah, ini sama bendungan juga. Air datang, dia bergerak ke arah hulu, seolah-olah menyambut. Ya, setelah air mulai meresap ke dalam bendungan, ya, setelah tamu kita masuk ke rumah, maka kemudian kita kemana? Kita ke belakang. Ya, si bendungan juga ke hilir. Mau ngapain? Bikin minum, gitu kan? Ya, nah seperti itu. Ya, jadi gampang ngapalinnya. Kemudian pergerakan permukaan, ya, kedua tumpuan merupakan komponen pergerakan horizontal, ya. Jadi pergerakan horizontal itu ke arah lembah terdalam, ya. Mana jadi kan dia tuh bergerak tuh kan bukan cuma utara selatan, ya. Kalau bukan cuma apa tadi ketika air datang itu, ya, tapi juga ke arah horizontal, ya. Itu horizontal tuh ke arahnya kemana? Ke arah lembah terdalam, ya. Kalau lembah terdalam di sebelah kanan, ya dia geraknya ke kanan. Ya, seperti itu. Jadi dia ke sana sama ke sana, ya, horizontal. Nah, untuk memperkirakan estimasi pergerakan deformasi vertikal, ya, itu kita bisa lihat dari pisometer. Kalau mau secara secara pasti melalui inclinometer lah, ya, atau yang lainnya untuk mengukur pergerakan, ya. Itu biasanya secara yang pernah dilakukan, ya, dan diamati itu sekitar 0,2 sampai 0,5% tinggi bendungan, ya, yaitu pergerakan deformasinya, ya, penurunannya maksudnya, ya, penurunannya, karena kita harus menentukan ini tinggi ekstra puncak atau camber, ya. Jadi kalau kita misalkan lifetime bendungan kita 100 tahun, nah 100 tahun tuh dia bakal turun misalnya setengah meter, maka elevasi puncak kita harus dilebihin dong. Plus 100 jadi plus 100,5 misalnya, ya, supaya nanti pas terjadi selesai penurunan dia nggak turun gitu loh. Jadi kita harus menentukan tinggi ekstra camber. Nah, biasanya penurunan si bendungan itu 0,2 sampai 0,5% dari tinggi bendungan, ya, biasanya. Tapi itu berlaku untuk tinggi bendungan yang tidak lebih dari 60 meter. Kalau dia lebih dari 60 meter, kita nggak bisa kira-kira sekian persen, ya. Jadi walaupun dari hasil pembacaan inklino misalnya, ya, bahwa si penurunan vertikal itu, deformasi vertikal itu 0,2 sampai 0,5% dari tinggi bendungan. Akhirnya diambil rumus rule of thumb, ya, rumus jempol nih, diambil 1% tinggi bendungan. Tapi itu hanya berlaku untuk tinggi bendungan 60 meter. Kalau lebih tidak boleh. Anda harus menghitung secara cermat, ya, secara tepat, ya, berapa penurunannya, ya, itu harus kita hitung, ya, apakah menggunakan finite element dan lain-lain, ya. Nah, untuk membatasi deformasi, ya, deformasi itu nggak mungkin kita halangi, tapi kita batasi, ya, kita harus batasi. Dia boleh berdeformasi, tapi jangan lebih-lebih dong, gitu, ya, jangan lebih dari syaratnya, ya. Ada contohnya. Pertama, lapisan fondasi yang lunak dibuang seluruhnya, ya, diganti dengan material yang baik. Tentu ini lapisan fondasinya tentu yang dalam arti kata nggak terlalu tebal. Kalau tebalnya 30 meter, 20 meter, 10 meter lunak, nah mikir dulu kan kalau dikupas, ya. Yang kedua, hindari penggunaan material lunak untuk timbunan, ya, karena kita tahu kalau tanah lunak itu turunnya pasti banyak, ya. Tanah kalau mengandung air dan mengandung air dan udara banyak, turunnya pasti banyak. Karena penurunan itu seiring dengan keluarnya udara dan air, ya. Yang ketiga, melakukan perbaikan tanah terhadap material fondasi yang lunak, ya. Misalkan dan cara lain itu material lunaknya ditahan dengan batres, ya, ditahan, atau material lunaknya itu diperkuat, kita kasih reinforcing, perkuatan, ya. Bisa dengan geotekstil misalnya, ya, juga bisa dengan pelandaian lereng, ya, itu lebih murah dibandingkan
dengan mendatangkan material yang dari jauh ya, ongkosnya mahal gitu ya, atau deformasinya si fondasi, biasanya fondasi bendungan di atas tanah lunak itu kita lakukan dulu preloading ya, preloading. Jadi dia disuruh turun dulu ya. Setelah dia turun, bebannya kita ambil, kita ganti dengan si berat dari bendungan ya. Nah, pada kasus di mana deformasi akan menyebabkan terjadinya retakan pada zona inti kedap air ya, dilakukan kajian terhadap potensi retakan pada saat tahap desain ya. Misalkan kita waktu mendesain kita tahu, oh materialnya kok begini ya. Ini kan dia rentan untuk retak gitu ya. Ini kalau gitu apa yang kita lakukan saat desain? Kita bisa memperlebar inti. Jadi intinya kita perlebar ya, menggunakan lempung ya, dengan fasilitas IP, indeks fasilitas yang tinggi misalnya. Kemudian yang kedua, memperlebar filter hilir ya, filter itu diperlebar ya, dan zona drainase, atau kita membuat crack stopper di bagian hulu ya. Nah, setelah kita membicarakan deformasi tadi vertikal dan horizontal, kita sekarang menuju perhitungannya ya, perhitungan deformasi vertikal ya. Tujuannya tuh apa sih ngitung deformasi vertikal? Pertama, untuk memperkirakan besar penurunan ya, besar penurunan tinggi ekstra atau camber ya. Kemudian yang kedua, tinggi ekstra atau camber namanya ya. Kedua, menentukan terjadinya potensi retakan ya. Jadi kalau dia nanti retak tuh pada zona inti ya, pada zona inti kedap air ada potensi retakan nggak ya. Kemudian yang ketiga, memperkirakan pergerakan komponen-komponen bangunan pelengkap yang ditempatkan di dalam bendungan ya. Nah, langkah perhitungannya pertama, hitung penurunan fondasi ya. Fondasinya dulu nih, kan si fondasi akibat tubuh bendungan di atas dia turun. Nah, si tubuh bendungannya sendiri dia pun turun. Ya, jadi penurunannya itu fondasinya turun berapa, bendungannya sendiri turun berapa, kemudian juga evaluasi potensi retakan dari si bendungan. Nah, ketiga komponen ini harus kita hitung, kemudian kita jadikan satu. Ya, jadi penurunan fondasi dihitung, itu dia bisa kalau dia mengalami konsolidasi, dia bisa konsolidasi normally consolidated atau over consolidated, karena perhitungannya berbeda ya. Kemudian yang kedua, si bendungannya sendiri itu turunnya berapa ya, si extra cambernya nanti turunnya itu berapa ya. Kemudian evaluasi potensi retakan. Nah, untuk menghitung fondasi tadi saya sudah katakan tergantung dari kondisinya apakah normal atau over consolidated. Kemudian untuk perhitungan camber ya, camber kalau dia tidak sampai 60 meter tingginya bisa 1% ya, tapi kalau enggak ya hitung beneran ya penurunan timbunannya. Yang ketiga, evaluasi potensi retakan ya, menggunakan rumus parabol ya. Di sini di slide ini saya berikan untuk rumus evaluasi potensi retakan ya, S sama dengan gamma W dibagi E dan seterusnya ya. Nah, kemudian hasil dari ketiga hitungan ini kita plot seperti pada gambar ini ya. Nah, gambar yang paling luar itu adalah gambar akhir konstruksi, penurunan total yang paling ujung ya. Jadi parabol paling belakang, paling kanan itu menunjukkan penurunan total. Jadi artinya pada saat bendungan berdiri sampai konsolidasi selesai ya. Misalnya konsolidasi terjadi selama 20 tahun ya. Derajat konsolidasi 100% berarti konsolidasi sudah selesai dan dia nggak akan turun lagi. Nah, itu adalah perhitungan dari konsolidasi si fondasi ya, dan tubuh bendungan sampai akhir. Jadi penurunan total atau kondisi di akhir saat tidak terjadi lagi penurunan ya. Nah, kemudian yang ini yang strip ya, strip gambar parabola yang paling dalam, yang paling kiri itu dia menunjukkan ini akhir konstruksi ya. Jadi akhir konstruksi ya, kita lihat turunnya berapa, mungkin sedikit ya. Kemudian setelah beberapa waktu dia menjadi parabol yang paling kanan, yaitu saat konsolidasi selesai. Kalau akhir konstruksi mungkin konsolidasinya baru sedikit banget ya. Kemudian juga dihitung tadi potensi retakan
ya. Potensi retakan digambarkan pada slide ini dengan parabol yang kedua, ya, yang di tengah, yaitu cirinya pakai kali, tanda kali itu dari persamaan parabolis, ya. Nah, selisih dari akhir konstruksi, ya, akhir konstruksi sampai konsolidasi selesai, itulah yang kita ambil sebagai apa? Sebagai camber, ya. Jadi kita ambil mana yang paling besar. Kalau misalnya potensi retakannya di parabol kedua itu ternyata lebih besar daripada si akhir, maka kita ambil ujungnya dengan selisih yang paling besar, ya. Selisih antara antara akhir konstruksi dengan setelah konsolidasi selesai, ya. Juga dibandingkan terhadap potensi retakan, ya. Nah, itu adalah untuk deformasi vertikal, ya. Nah, untuk menghitung deformasi horizontal bagaimana? Kita kalau horizontal harus pasti pakai software, ya. Karena ini sulit, ya. Karena kita bisa menggunakan 3 cara sudah tersedia, softwarenya juga ada, ya. Kita tinggal pakai aja, ya. Ada metode Bishop, metode itu termasuk metode konvensional. Bishop, kemudian Goodman and Brown, ya, itu juga sama konvensional, dan yang terakhir itu adalah elemen hingga, ya. Kita bisa pilih salah satu. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Plaxis atau GStudio, itu bisa kita untuk minta menghasilkan deformasi horizontal, ya. Ini salah satu contoh hasil pergerakan horizontal timbunan di atas tanah lunak, ya, digambarkan dalam bentuk kontur pergerakan horizontal, ya. Di sini ada titik A, B, C, D, E, F, itu merupakan kontur, ya. Misalnya titik B itu kontur yang melalui titik D, ada kontur yang melalui titik C, kontur melalui titik D, dan seterusnya. Berapa deformasinya? Lihat di sebelah kanan, ya. Sebelah kanan ada tuh A, misalkan -1, B, G plus 0,2, ya, naik atau turun gitu, ya, deformasinya, ya. Naik atau turun. Ini kan horizontal displacement. Jadi perubahannya, ya, bergerak ke kiri apa ke kanan, ya. Kalau yang deformasi vertikal, maka dia naik atau turun. Nah, ini adalah slide terakhir dari saya. Silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan nanti tulis, nanti pada saat ada acara tatap muka dapat ditanyakan langsung kepada saya. Terima kasih, ya, terima kasih. Ini saya udah di slide-nya juga bilang terima kasih nih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.